Halo teman-teman, selamat sore. Berjumpa kembali di channel ini teman-teman. Nah, teman-teman ekspadan pada sore ini di sini saya mengupdate informasi yang menurut saya di sini informasi yang sudah lama tidak saya upgrade teman-teman tentang CoreDAO teman-teman. Nah, untuk CoreDAO ini sendiri telah ada informasi terbarunya dan sudah terlihat adanya perbedaan dari awal teman-teman ya. Mungkin kalian sudah memperhatikan atau belum. Ini untuk logonya dari CoreDAO ini sudah ada teman-teman. Nah, ini logo yang awal atau yang lama. Nah, nanti teman-teman bisa bedakan. Di sini, sepertinya teman ya, kalau untuk logo ini, ya seperti ini adalah logo, yang baru teman-teman. Mungkin dari teman-teman, tidak memperhatikan secara pasti, tetapi untuk saat ini, untuk logonya berubah teman ya, logonya berubah, yang dimana kalau dulu logonya seperti ini teman. Nah, ini untuk logonya, cuma perbandingan saja. Nah, yang dulunya awalnya seperti ini teman ya, yang mana hanya cukup satu lingkaran saja, tetapi sekarang berubah teman-teman. Nah, yang sekarang ada 2 lingkaran yang ditambah dengan adanya tanda seperti ini, jajaran genjang di dalamnya namanya. Nah, awalnya kan cuma satu, sekarang 2 ditambah jajaran genjang di dalamnya. Nah, apakah maknanya namanya? Apakah ada atau bagaimana teman-teman? Nanti kalian bisa cek di sini disematkan tentang perubahan logo tersebut. Kita baca-baca saja teman ya, sekaligus kita mengupdate informasi dari kodau aslinya teman. Nah, di sini kami sangat antusias untuk membagikan logo core yang diperbarui sebagai bagian dari evolusi merek yang berkelanjutan. Jadi di sini evolusi merek. Nantikan peluncuran situs web baru yang akan segera diluncurkan dengan detail seputar program dan inisiatif baru untuk komunitas dan pembangun. Lebih banyak lagi yang akan datang, teman-teman ya. Jadi di sini adalah evolusi merek, teman ya, evolusi branding, teman ya, rebranding. Oke, kalau kita cek di sini juga ada informasi terbarunya di 17 jam yang lalu, teman-teman ya, informasinya seperti ini. Ada peningkatan jaringan core yang akan dilakukan pada tanggal 15 Oktober. 15 Oktober. Nah, sekarang kan tanggal 3 ya. Tanggal 3 yang dimana lagi 12 hari akan ada katanya pembaruan atau peningkatan jaringan core ya. Nah, dan banyak peningkatan yang menyertainya. Apa saja? Ini teman ya, pengalaman staking yang lebih baik, katanya pengalaman staking yang lebih baik. Seperti apakah itu? Oke, kita nanti coba lihat saja, tunggu aja teman-teman ya. Dan fleksibilitas katanya, keamanan dan efisiensi. Dan itu nanti lihat semuanya tentang itu di sini katanya teman-teman ya. Coba kita baca dari mediumnya core teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, kalau kita baca saja langsung, network upgrade. Nah, sejak peluncuran mainnet, banyak anggota komunitas inti atau core telah meminta amandemen tertentu pada protokol. Beberapa di antaranya diperkenalkan dengan peningkatan jaringan 1.0.4 yang akan berlaku setelah blok 802 sekian pada tanggal 15 Oktober UTC. Nah, di bawah ini kami akan merangkum peningkatan ini dan implikasinya. Nah, ini teman-teman. Meningkatkan pengalaman staking. Nah, peningkatan utama yang diperkenalkan dalam peningkatan ini berkaitan dengan pengalaman staking core. Nah, sebelumnya pengguna dapat mendelegasikan dan mendelegasikan ulang core ke validator yang berbeda kapan saja. Namun, mereka akan kehilangan hadiah selama 1 hari saat delegasi ulang sedang diproses. Nah, ini keluhan memang teman-teman ya, yang dimana kalau kita mendelegasikan di dalam DeFi-nya CoreDAO yaitu stake.coredao.rg tersebut, kalau kita misalnya melakukan delegasi teman ya, atau staking di sana, diproses dulu teman-teman, diproses dulu 2 hari, baru di hari kedua itu ya diproses 1 hari mungkin teman ya, di hari kedua itu baru kita dapat untuk klaim rewardnya teman ya. Jadi ini nanti akan diperbaiki. Nah, hal ini menghalangi pengguna untuk mengoptimalkan strategi delegasi mereka secara real time. Dengan peningkatan ini, pengguna dapat mendelegasikan dan membatalkan delegasi core mereka tanpa batas, tanpa perlu mengorbankan imbalan apapun. Nah, jadi nanti begitu kita melakukan yang namanya delegasi, nah minimal sehari setelah itu kita akan mendapatkan imbalan atau rewardnya. Nah, itu yang akan diperbaiki teman-teman ya. Jadi khususnya bagi delegator core itu luar biasa untuk saat ini teman-teman. Nah, penting untuk dicatat bahwa ketika pengguna melakukan ulang core mereka ke validator yang berbeda, mereka tidak akan kehilangan hadiah selama periode transfer tersebut. Nah, ini juga perlu dicatat teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian sekarang kan ada rewardnya, ya, ada reward yang ada di delegator A misalnya. Nah, sekarang ingin melakukan transfer ke delegator B. Nah, reward tersebut katanya di sini tidak akan hilang, ya. Nah, itu nanti peningkatannya seperti itu, teman-teman. Nah, desain yang diperbarui ini menjaga core tetap stabil sekaligus meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan keterbukaan staking atau delegasi core.
Nah, perubahan lain pada delegasi yang diperkenalkan oleh pendekatan ini adalah delegasi terpisah. Sebelumnya, pengguna tidak dapat membagi token yang didelegasikan ke beberapa validator dan hanya dapat mendelegasikan ke satu validator dalam satu waktu. Nah, sekarang pengguna dapat mendelegasikan ke satu validator dan mendelegasikan kembali sebagian dari core yang diperlukan ke validator lain. Nah, kalau dulu saya ingat saya ataupun sekarang, ini kan belum 15 Oktober. Itu kalau kita mendelegasikan dari validator A ke validator B itu semuanya ya, tidak bisa separuh-separuh. Nah, nanti akan ditingkatkan ya. Akan ditingkatkan mungkin mungkin kita misalnya memiliki 10 core, kita bisa pertaruhkan sekarang kan dipertaruhkan di A. Nah, nanti akan diperbaiki, akan bisa 5 di A, 5 di B. Nah, untuk saat ini tidak bisa ya. Untuk saat ini kalau kita memiliki sekarang delegator, memiliki apa ya, 10 core untuk didelegasikan, semuanya itu harus kita delegasikan ke delegator yang lainnya untuk saat ini. Kalau diperbaiki katanya 15 Oktober lagi, itu akan bisa dipisah nominal atau jumlahnya. Nah, itu menurut saya luar biasa ya, luar biasa pengembangannya. Satu sisi tentang keterlambatan atau real time-nya dari validator itu diperbaiki. Yang kedua, menurut saya tadi di sini adalah tentang transfer antar delegator itu tidak akan hilang untuk reward-nya. Dan yang ketiga di sini adalah tentang ini teman-teman, tentang mendelegasikan mendelegasikan core ke delegator yang lain itu tidak semuanya, bisa sebagian-sebagian. Nah, itulah fitur tambahannya nanti teman-teman ya. Fitur delegasi terpisah yang baru diperlukan dengan imbalan berkelanjutan selama delegasi ulang. Akan menjadikan pasar yang lebih efisien bagi delegator dan validator. Perbaikan lainnya, meskipun sebagian besar peningkatan adalah peningkatan staking core, ada baiknya menyebutkan beberapa perbaikan lainnya juga. Salah satu masalah yang diselesaikan dengan pemutahiran ini adalah serangan minor extrable value atau map yang terus-menerus yang berdampak negatif pada jaringan Relay core. Pada tingkat tinggi, serangan map biasanya melibatkan penambang adonator yang memanipulasi transaksi blockchain demi keuntungan finansial mereka sendiri. Hal ini memungkinkan penambang untuk terlibat dalam praktik seperti front running di mana mereka dapat melihat dan mengeksplorasi perdagangan yang menguntungkan sebelum dieksekusi, sehingga menciptakan pasar yang tidak adil. Nah, dalam kasus core, penyerang telah menyalin transaksi relayer, mengganti tanda tangan mereka, dan menggunakan biaya bahan bakar yang lebih tinggi untuk menggunakan imbalan berlebih. Solusi kami adalah menerapkan batas atas harga bahan bakar transaksi layer, mencegah penyerang mencuri pekerjaan mereka, dan mengirimkannya terlebih dahulu. Nah, ini secara teknisnya teman ya. Setelah sistem menelusuri transaksi relayer dengan harga bekas, di atas batas ini itu membuang transaksi karena semua aktivitas ini beroperasi di latar belakang, maka tidak akan ada perubahan di sisi pengguna. Peningkatan lainnya mencakup peningkatan pada blok produksi, kontrak pintar, sinkronisasi relayer, dan kontrak validator. Kesimpulannya, nah, sebelum peningkatan, ketika validator masukkan blok buruk dan ditolak, sistem memerlukan waktu 1 menit untuk menjalankan prosedur dan mengirimkan kembali blok tersebut. Kini blok diambil lebih cepat dan prosesnya hanya memakan waktu beberapa detik. Nah, ini beberapa detik. Kontrak pintar Genesis tertentu untuk pinjaman perbendaharaan mengalami masalah transaksi yang kini telah teratasi. Oke, relayer yang offline selama seminggu penuh berpotensi menjadi tidak tersinkronisasi dengan rantai. Masalah ini sekarang teratasi. Jadi, pasca peningkatan kontrak validator set.sol sekarang dapat menerima transfer core yang masuk, memungkinkan core daur ulang dikirim ke kumpulan hadiah validator. Nah, teman-teman ya, itu secara teknis yang ada di dalam pembaruan dari peningkatan jaringan core ya. Peningkatan jaringan core yang dimana nantinya itu akan semakin lebih efisien, semakin lebih efektif, dan semakin lebih transparan untuk core itu sendiri, teman-teman ya, dari segi stakingnya. Nah, di sini juga ada informasi-informasi tentang informasi terbaru dari Cordao yang sebelum-sebelumnya tentunya ada di sini loading 40%, mungkin maksudnya tentang peningkatan ini, teman-teman. Di sini Cordao tentang di sini pertanyaan tentang mengapa Fish Labs sebenarnya was eligible for a grant. Kita coba baca di sini apa maksudnya, teman-teman ya. Nah, ini informasi terbaru juga. Jika ada pertanyaan mengapa Faceless Labs memenuhi syarat untuk menerima hibah, ini pasti jawabannya. Ini semua tentang pengalaman komunitas dan membangun sesuatu yang disukai banyak orang. Oke, mungkin di sini ada hibahnya sebelumnya, teman-teman. Dan sini kalau kita lihat lagi, ultimate power of core is the cordosis, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat kembali informasi-informasinya, Facelab. Nah, di sini ada Facelab. Ya, apa itu Facelab? Kita coba klik di sini. Yang mana sih Facelab tuh? Nah, Facelab adalah Web3 architect on a mission to lead the financial revolution and empower the faceless many, building core mobile game. Jadi sini tentang game ya.
tangkim kalau saya cek-cek sini teman. Oke, kalau kita kembali lagi di sini Core memposting ulang dari Decrypt. Apa ini teman ya? Kita coba cek. Oke, sebenarnya sangat penting untuk menjaga agar para pengguna Bitcoin tetap bahagia dan juga orang-orang yang mencari litas, kata Chris Nash. Bitcoin sendiri adalah lapisan dasar yang mengeras, menambahkan sesuatu ke Bitcoin sangatlah sulit dan jelas sangat-sangat terpolarisasi. Oke, ini tentang informasi dari Descript. Oke, kita coba lihat di dalam aplikasi dari Core Mining atau free ini ya, free mining ini. Nah, ini free airdrop atau Core Satoshi ini, teman-teman jangan lupa saya ingatkan kembali untuk menggarap yang namanya OpenEgg. Ya, OpenEgg ini akan direncanakan berakhir di 13 April 2024. Kalau saya perkirakan di sini adalah halvingnya dari Bitcoin-nya, yang dimana kalau sudah halving yang nantinya pastinya harga akan pasti berdampak dari altcoin yang lainnya, teman-teman ya. Jika misalnya Bitcoin mengalami halving, akan berdampak pada altcoin lainnya. Misalnya seperti apa, misalnya di bawah-bawahnya tersebut, teman-teman ya. Yang dimana juga tidak menampik kemungkinan untuk airdrop sejenis OpenEgg ini juga akan naik. Jadi tepat sekali untuk perencanaannya menurut saya. Sehingga menambah antusias dari miner untuk melakukan airdrop OpenEgg ini, ya, untuk mendapatkan airdrop OpenEgg ini. Oke, dan sekarang sudah berlangsung berapa bulan ya? Dari 13 April 2023 sekarang sudah bulan Oktober. Jadi sekitaran 6 bulan sudah berlangsung dari airdrop ini, teman-teman. Dan kalau kita cek di sini, teman-teman, jangan lupa juga untuk menggarap di bagian sini klaim. Nah, sini klaim dan tinggal garap-garap saja yang ada di sini setiap 24 jam sekali. Dan tentunya di sini kalau sudah memiliki saldo, mudah-mudahan saja balance untuk di bagian ini OX sini akan berfungsi nantinya. Ya, saya baru mengumpulkan sekian. Mudah-mudahan nanti membawa cuan untuk kita, karena kita ketahui dari core juga berawal dari aplikasi Satoshi ini. Mudah-mudahan saja dari core Win 1 maupun OX atau OpenX ini akan membawa cuan pula, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja kesempatan pada siang ini untuk membawa updatean terbaru dari Core DAO, tentunya dengan peningkatan-peningkatan yang telah diumumkan, yaitu tanggal 15 Oktober, sekitar 12 hari lagi, membawa semangat baru juga untuk delegator. Tentunya untuk delegator maupun juga user dari pengguna atau pengkoleksi atau core mania ya. Semoga bermanfaat dan menambah informasi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. See you next video. Bye bye.